pernah juara PON tahun lalu Kalimantan Barat dan dia terpilih menjadi pemain terbaik di dalam Fornas tersebut. Itu sih yang buat kita bangga sih di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemkab Deli Serdang. Jadi podcast kali ini kita kehadiran abang-abang ganteng dan abang-abang juara e-sport Mobile Legend, luar biasa, juara medali emas. Iya, betul ya? Betul. Mewakili Sumatera Utara. Iya. Tapi aslinya Deli Serdang. Iya, Bang. Ada yang di luar Deli Serdang? Enggak ada. Asli Deli Serdang. Siap, Bang. Luar biasa. Jadi sebelum kita lanjut mau kenalan dulu. Abang namanya siapa, Bang? Saya Alfi Serena Rahab sebagai Ketua IESPA Indonesia Esport Association Kabupaten Deli Serdang. Oke. Yang kebetulan kemarin itu dipilih sebagai manajer Mobile Legend untuk Fornas Sumsel ke-6. Oke, luar biasa. Sebelahnya? Saya Marsal King Tepu sebagai player cadangan yang role jungler dan ngerangkap juga di coach analis. Oke, sebelahnya? Saya Gugun Surya Pratama yang bermain jungler di Fornas. Oke. Ya, saya Muhasab Isfarubial. Kebetulan saya juga di Asosiasi Indonesian Esport untuk di Kota Medan dan saya sebagai koordinator di bidang organisasinya, Pak. Oke. Itu dia. Di LO-nya kita untuk lebih ke divisi PES, Pak, untuk Pro Evolution Soccer itu tadi, Pak. Okay. Nah, pada saat itu kami berdua sama Bang Alpi menjadi LO untuk keberangkatan atlet dari Kota Medan sampai ke Palembang menuju Fornas yang ke-6 Sumatera Selatan. Luar biasa. Ternyata orang-orang hebat yang didatangkan di channel Pemkab Deli Serdang ini luar biasa. Biasa. Jadi kalau atlet bicara atlet mereka berdua lah ya. Iya. Mereka berdua. Kita mau bahas atletnya dulu ini. Baru bagaimana caranya menciptakan atlet-atlet ini. Jadi mau nanya dulu siapa tadi? Marsal sama Gugun. Iya. Oke, Marsal sekolah Baru lulus SMA. SMA-nya di Singosari Deli Tua. Singosari Deli Tua. Gugun masih sekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Lubuk Pakam kelas 1. kelas 1 baru masuk. Iya. Oke, luar biasa. Nah, buat Marsal yang sekarang mungkin paling dari dua ini seniornya Gugun lah ya di persekolahan, pendidikan. Nah, kelas 3 udah lulus, rencana mau ngefokusin Mobile Legends-nya atau mau kuliah? Mau kuliah sambil Mobile Legend sih. Bisa kuliah sambil main game? Bisa. Oh, bisa ya. Oke. Panti-panti kita nge-handle waktunya aja. Oke, Marsal mulai kapan tertarik dengan Mobile Legend? Mulai dari tahun 2018 atau 19 kalau nggak salah. Pas baru masuk sekolah SMA, kebetulan ada teman situ kan, dia main Mobile Legend, dia yang ngajakin, ngajak main, terakhir ya dari situ mulainya. Oke, sekarang seru juga terakhir difokusin. Teman Marsal itu jadi atlet nggak? Enggak. Oh, berarti harus bersyukur, harus berterima kasih telah mengenalkan aku dengan Mobile Legend, ya nggak sih? Oke, nah sebelum Marsal mendapatkan juara medali emas ini, sebelumnya pernah ikut lomba-lomba juga nggak Marsal? Pernah lomba-lomba kayak kejuaraan lokal aja sih. Oh, lokal. Turnamen Ya, lokal di Deli Serdang lah ya. Ya, kayak di Kota Medan ada juga event-event. Oke, menang? Pernah menang. Juara 1 terus? Ya enggak lah, ada enggak. 2, ada 1. Oh gitu, tapi yang pasti 3 besar semua? Iya, kebanyakan gitu. Gokil. Nah, untuk Gugun lah mungkin ya, Gugun ya? Iya. Gugun, masih kecil lah istilahnya masih di bawah umur lah. Belum 17? Belum. KTP pun belum punya, tapi sudah bisa berprestasi mendapatkan medali emas. Membawa nama besar Sumatera Utara dari Deli Serdang. Luar biasa nih Gugun ini. Ya, kalau bisa dibilang kalau di netizen bocil yang berprestasi. Betul ya? Benar. Jadi MVP ya, Bang? Dia MVP-nya. Pemain terbaiknya pada saat itu Gugun. Marsal pun kalah, Marsal gak MVP? Artinya Marsal analis itu. Gokil. Gugun hero-nya apa, Gun? Kok bisa MVP? Oh, di final kemarin main Pakuito. Pakuito, itu yang MVP? Iya. Luar biasa. Pakuito main tumbuk-tumbuk ya kan? Gimana itu? Emang tukang tumbuk apa gimana? Enggak ya? Enggak. Oke, jadi
Gugun kalau dibilang mulai kenal Mobile Legend dari kapan Gun? Dari 2018 kayaknya. Berarti hampir sama ya? Sama. 2018 itu download sendiri iseng dari iklan atau diajak temen juga? Iseng. Iseng download gitu? Iya. Nengok di iklan gini ya? Iya. Soalnya dulu game yang mirip-mirip Dota gitu. Dulu kan main Dota. Oh dulu pemain Dota, Iya. Oke. Di Dota pernah ikut game lomba-lomba juga? Nggak pernah ya? Main di warnet gitu doang. Oke. Memutuskan untuk menseriuskan Mobile Legends tuh sejak kapan, Gugun? Tahun 2020 kalau nggak salah. 1 tahun main, aku serius lah main Mobile Legends gitu. Iya. Oke. seriusin. Waktu itu kan zaman Covid juga kan, libur. Jadinya free main, jadi bisa serius gitu loh. Oke. Jadi sekolahnya online kan? Iya, dari- SMP itu ya. SMP di mana nih, Gun? SMP di SMP Negeri 1 Lubukpakam. Oke. Jadi Gun, kalau ini terkait dengan Gugun yang masih usianya sangat-sangat muda, saya tertarik dengan apa pendapat orang tua terkait Gugun ini yang suka main game awalnya. Ini kan para orang tua nonton nih, orang tua yang di Deli Serdang. Aku pengen anakku berprestasi, tapi kayak mana caranya jangan suka main game ah. Bingung ya kan? Nah, gimana tanggapan orang tua Gugun, kedua orang tua Gugun terhadap Gugun yang sekarang menjadi dulu yang suka main Mobile Legends? Dulu yang waktu belum ada prestasi gitu ya. Iya. Kayak sempat dimarahin sih. Kalimat apa yang mengundang kayak kok kayak gini ya mamaku, bapakku ngomongnya gitu. Ada yang keluar seperti apa? Marahinya seperti apa? Kayak jangan tidur malam-malam gitu. Kalau dulu kan sering begadang buat main. Oke. Nah, setelah orang tua ayah mama ada tahu Gugun juara, apa tanggapannya? Seneng lah. Iya, senang gitu ya. Gimana senangnya gimana? Kayak mana ya? Alhamdulillah bisa buktiin gitu kayak bisa mewakili Sumatera gitu, bisa mewakili Sumatera Utara di Fornas kemarin. Oke. Awalnya support nggak mereka dengan Gugun dengan Mobile Legends? Nah, sekarang support nggak? Lumayan. Bentuk support orang tua ke Gugun apa? Kayak apa ya? Kayak Dibelikan handphone yang bagus mungkin? diluangkan waktu kayak kalau sekolah ke main game kayak apa bisa bagi waktu gitu bilang orang tua. Oke, tadi hampir sama juga dengan Marsal juga tadi menyampaikan bahwasannya pembagian waktu. Pembagian waktu yang seperti apa Marsal terapkan dalam hidup Marsal? Sekolah, game itu seperti apa pembagian waktunya? Ya seperti itulah, kalau kita misalnya lagi belajar, kayak mau deket ujian kayak gitu, kita ya fokusnya di belajar dulu. Kita tunda dulu gamenya gitu. Menarik. Kalau dikasih pertanyaan seperti ini, besok ujian, lusa turnamen, milih mana? Untuk Marsal? Ujian sih, dari segi orang tua pun pasti ujian juga, nggak dukung lah. Berarti nggak latihan dong turnamennya? Iya, latihannya sebelum itulah. Kalau kan kita udah tahu nih ada jadwal turnamen, terus ada ujian deket waktunya, latihannya kita buat lebih sebelum jauh hari. Terkait latihan, ini untuk Gugun sama Marsal mungkin, jadwal latihan kalian bermain game itu kapan-kapan aja? Ada nggak? Kan main game ini kadang kayak saya main Mobile Legends juga, tapi iseng aja, nggak benar-benar diluangkan waktu untuk ini, fokus main ini, ajak teman-teman yang benar-benar jadi tim. Nah, kalian seperti apa? Apakah ada waktu untuk iseng doang main, atau emang khusus waktu untuk tim yang kita bangun main? Ada? Pembagian waktu juga. Kalau dia untuk latihan fokusin gitu, jadwalnya biasanya malam sering. Kayak scrim lawan tim-tim tier 3, tier 2, MDL, MPL luar negeri gitu. Malam jadwalnya. Kalau main iseng itu biasa siang atau setelah scrim. Gugun? Sama ikut ya. Jadi gini, kalau bicara game, ini kan pihak game juga mengambil keuntungan, benar ya, dengan cara menjual skin segala macam. Nah, pertanyaannya sudah berapa banyak duit yang keluar untuk game Mobile Legends? Marsal dulu. Enggak. Untuk beli skin mungkin? Nggak pernah keluar banyak sih tentunya, karena perkiraan ya paling banyak 1 juta gitu lah. 1 juta. Karena nggak suka juga beli skin. Bisa dapat dari turnamen online. Kalau
kan dulu ada sering event turnamen Mobile Legends, prize poolnya diamond. Dulu ada dari Monton, sekarang udah nggak ada lagi. Kalau Gugun? Pakai jarang. Gugun paling banyak berapa ya? 1.500.000 gitu kan. Berarti kalau kita bicara Mobile Legends, sudah berapa terkumpul skinnya Marsal? Dari pertama kali main ya 200-an lebih sampai sekarang. Ya. Kalau Gugun 239 kalau nggak salah. Total skin ya. Iya. Nah, kawan-kawan bertanya, siapa tahu nanti pas lagi main jumpa di publik, nama username-nya Marsal apa? Sal, SHALL. Kalau Gugun? Gugun Stain. Gugun Stain, STAIN. Iya. Luar biasa. Nah, ini mau nanya ke Bang Alfi sama Bang Asyaf. Bang Asyaf. Iya. Asyaf. Asyaf. Agak susah. Ya, Bang Asyaf sama Bang Alfi pertama kali menemukan dua orang ini kayak gimana ceritanya, Bang? Boleh cerita nggak, Bang? Awalnya kita jumpa Gugun dulu. Gugun dulu. Awalnya kita jumpa Gugun dulu itu di turnamen Lubuk Pakam di bulan Februari tahun 2022. Kebetulan dia jadi juara 1 di turnamen kita, sekaligus menjadi pemain terbaik. Pemain terbaik di turnamen tersebut lah. Jadi disitulah ini ya. Terus makin yakinnya waktu kemarin kita buat turnamen di P3UD, kebetulan kemarin itu disupport juga oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam momen menyambut hari jadi Deli Serdang yang ke-76. Jadi tanggal 25 kemarin, 25 sampai 30 Juni. Jadi kemarin dia ikut, tapi dia waktu itu sama tim yang berbeda. Timnya nggak tim partian dia di game gitu. Tim apa? Memang waktu itu dia nggak juara di turnamen tersebut, tapi saya langsung memantau dia secara pribadi, karena kemarin itu kebetulan saya udah ada wanti-wanti, kita dari ESPA Sumut Sumatera Utara udah wanti-wanti bakalan ada player yang mau dikirim ke Sumsel gitu. Jadi obrolan tersebut, jadi saya memang ngincernya anak nih dari awal. Begitu tuh saya tahu namanya bakal ikut, saya mengincer dan aku pantau nih orang bisa nggak kita rekomendasikan ke Sumsel. Dan setelah itu dia main, jadi gini, ada cerita unik nih. Ada cerita unik di turnamen P3UD. Jadi ada lawan dia, saya lupa siapa nama timnya lawan dia. Jadi begitu datang ke P3UD, ditanyanya, Bang, kami jumpa siapa gitu kan, sama panitia. Nanya sama saya, tapi sama panitia yang lain. Jumpa sama Insomnia, yang mana orangnya, Bang? Itu kan, mungkin dia nengok wajah si Gugun kan, tengoknya, dibilangnya langsung, Bang, nggak jadi, Bang, kami pulang kan. Jadi di situ momen lucunya di situ kan. Jadi mungkin tak karena nama mereka yang sudah besar di dunia game Deli Serdang sehingga orang jumpa sama mereka langsung mental langsung down atau gimana, saya kurang ngerti lah. Nama timnya Insomnia? Ya, kemarin itu sama mereka sama tim Insomnia. Insomnia ini tim e-sport juga di Deli Serdang. Tapi kemarin itu kita pakai di turnamen kemarin pakai kuota. Artinya nggak semua bisa masuk. Jadi yang kita utamakan kuota-kuota Deli Serdang. Jadi Insomnia ngerekrut Gugun lah supaya bisa ikut dalam turnamen tersebut. Jadi ketika adalah momen lucunya di situ sih, ketika lawan datang tengok Gugun langsung. Jadi kembali ke tadi nih, saya dari awal memang udah pantau nih anak, udah incar nih talenta, karena waktu di bulan 2 saya udah tahu nih anak prospek masa depannya, prospek di dunia e-sport itu sangat besar. Udah namanya udah harum gitu kan. Jadi saya mau ngincer. Jadi begitu dia lawan jumpa, saya pantengin ini ya, saya jadi jadi wasitnya teman saya lihat gameplay dia gitu. Jadi di game di 16 besar dia menang, tapi waktu di 8 besar dia jumpa salah satu tim e-sport di Medan, ya kan? Mereka kalah, tapi kalahnya hard game, artinya bukan kalah gimana, kalah memang game susah tinggal game satu lawan satu tower lah ya. Udah game susah, itu udah 30-an ya gue. Masuk 30 menitan. Kok di Mobile Legends udah lama lah 30 menitan.
Nah, walaupun teman-temannya banyak yang apa kan kebantai di dalam game itu, aku lihat dia ini anak ngangkat, bisa ngangkat game itu gitu. Jadi aku di situ aku udah yakin, junglernya nih Gugun aja nih yang aku perjuangkan untuk Fornas, dan alhamdulillah dia ngejawab kepercayaan kita menjadi merebut medali emas, mengalahkan juara PON tahun lalu Kalimantan Barat, dan dia terpilih menjadi pemain terbaik dalam Fornas tersebut. Itu sih yang buat kita bangga sih di situ gitu. Oke, Bang, pertanyaan kan ini mereka masih punya orang tua dan masih di bawah nama orang tua. Bagaimana cara Bang Alfi untuk meyakinkan ke orang tua bahwasanya ini aku bawa, aku ajak ikut aku untuk bawa e-sport Deli Serdang ini bagus, baik ke depannya. Seperti apa? Pernah ketemu sama orang tuanya? Udah, jadi waktu pertama kali jumpa saya waktu itu berangkat ke Medan menuju keberangkatan di Fornas, saya pertama kali jumpa orang tua Gugun, ibunda Gugun ya. Saya jumpa di situ, saya langsung izin pamitkan Gugun, bahwasanya izin Bu, anak ibu kita bawa untuk ke ajang nasional, doakan supaya ini membawa hasil yang positif buat kita semua, terutama buat Gugunnya sendiri. Itu yang saya sampaikan sama ibunda Gugun waktu itu sebelum keberangkatan. Jadi sebenarnya pertanyaan abang tadi ya kan, saya agak kalau saya ini agak merinding sih sebenarnya. Agak merinding sih karena saya memang para pemain game, dari kecil saya main game, jadi saya tahu banget gimana dunia orang gamers itu. Saya tahu banget, ngerasai banget lah bagaimana lingkungan memperlakukan kita sebagai anak gamers itu. Saya ngerti banget lah, karena saya memang dari dulu pemain game juga. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana cara meyakinkan orang tua? Saya sama siapapun saya nggak ada menjanjikan apa-apa ke orang tua mau siapapun, saya nggak ada janjikan siapa-siapa. Tapi saya bilang bahwasanya hari ini e-sport itu menjadi industri nomor 2 terbesar di Indonesia setelah sepak bola. Itu yang saya katakan. Bahkan e-sport Indonesia merupakan industri nomor 1 terbesar di Asia Tenggara. Itu saya katakan bahwasanya berarti industri ini, e-sport ini mempunyai masa depan yang cukup menjanjikan lah buat para pelakunya. Emang hari ini e-sport masih terpusat di ibu kota Jakarta, belum merata ke daerah. Itu harapan. Jadi saya punya program sendiri bersama teman-teman Kabupaten Deli Serdang, dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Serdang juga ada signal untuk mendukung itu. Jadi saya mau membuat seperti Jakarta, walaupun nggak seperti Jakartanya, nggak seperti itu kali, tapi ya sedikit menyerempet lah. Kita keinginan di tahun depan kita membuat dari Liga e-sport, badan Liga e-sport yang dimana, karena gini Bang, bohong kita bilang kalau seandainya e-sport ini membawa kebaikan ya ke para pelakunya kalau hanya dalam bentuk turnamen. Artinya walaupun hadiah turnamen itu prize poolnya puluhan juta, ratusan juta, tapi kalau masih bentuknya turnamen, itu nggak ada jenjang karirnya. Dia stagnan. Karena turnamen beda turnamen sama liga. Kalau turnamen selesai sudah, nggak ada kemana mereka kita nggak tahu. Tapi kalau liga, walaupun dia dimulai dari hal kecil, tapi itu berkelanjutan. Dan saya juga insya Allah kalau Allah mengizinkan liga ini bakal dibuat untuk di tahun depan, saya juga buat tim-tim yang mau ikut dalam liga ini itu harus dikontrak, pemainnya harus kontrak sama klub tersebut. Itu loh. Jadi ada kepastian buat pemainnya bahwasanya mereka main, ada timbal baliknya ke mereka. Itu sih harapan saya. Jadi saya kembali lagi tadi, saya nggak ada menjanjikan ke orang tua gimana, tapi saya edukasi ke orang tua bahwasanya e-sport ini nggak seperti dulu loh. Kita main game nggak cuma menghabiskan waktu luang, tapi ada jenjang karirnya. Dan alhamdulillah di SEA Games kemarin itu udah jadi resmi ya, di Vietnam kemarin e-sport sudah masuk menjadi ajang prestasi yang diperlombakan. Bahkan Asian Games ke depannya juga menjadi ajang prestasi. PON juga kemarin tahun lalu sudah menjadi ajang prestasi. Jadi ini bukan
game ini sekarang ini bukan hanya sebagai permainan yang menghabiskan waktu, tapi ketika digeluti, diseriusi, itu bisa menjadi menjadi prestasi dan membawa kebaikan buat pelakunya. Itu sih edukasinya. Biasa. Menurut Bang Asaf, respon Abang terkait ini teman-teman kita dari daerah ya bisa menjuarai, bisa meraih medali emas tadi, membawa nama Deli Serdang, respon Abang seperti apa? Sebagai mungkin Abang tadi backgroundnya, kita mungkin cerita di belakang kamera, background Abang juga dari pemerintah juga. Nah, respon Abang seperti apa? Artinya gini, kalau untuk respon itu yang sangat positif kepada adik-adik ini yang menjadi talenta, gimana untuk menjadi bunga di bintang kedepannya itu tadi. Nah, dengan adanya adik-adik ini tadi sudah menuju ke Fornas, jadi mereka sebagai role model, menjadi role model untuk anak-anak dan juga menjadi satu acuan. Gimana, kenapa saya bilang itu acuan? Oh, ternyata ini si anak punya prestasi. Jadi dia bisa dikembangkan di game ini. Dan satu pesan saya sering bilang mengatakan kepada para atlet, game jangan dijadikan hanya hobi. Game jadikan untuk prestasi. Saya bilang ada satu peraturan untuk menjadi salah satu atlet di e-sport di peraturan nasional Pengmas, Pengurus Nasional Asosiasi Indonesian E-sport di Jakarta mengatakan kategori atlet itu adalah di mana si anak atau si atlet, calon atlet harus menduduki di university. Setelah dia sudah lulus di universitas, dia mempunyai kemampuan yang baik, maka dia akan diakui menjadi atlet. Makanya saya bilang penting gak sekolah, penting game. Saya bilang sekolah itu sangat penting. Oh, artinya sembari mereka harus kuliah juga. Artinya mereka wajib mengikuti kuliah. Agar apa? Citra dari atlet e-sport akan menjadi lebih baik. Itu dipandang dari pemerintahan. Saya cukup berterima kasih kepada pemerintah dan seluruh jajaran yang sudah mendukung di asosiasi dan juga mendukung untuk adik-adik kita ini dalam keberangkatan, dari keberangkatan sampai dengan pulang itu saya sangat berterima kasih itu tadi. Sampai dengan saya lihat adik-adik berjuang keras nih di sana. Kami punya problem ada di Limatika itu, di dalam perjalanan dinamika kami perjalanan sampai dengan adik-adik ini menjadi juara itu sangat luar biasa saya bilang itu tadi. Artinya sangat hebat, artinya itu tadi. Saya selalu support, kita support itu tadi. Bagaimana mental adik-adik ini menjadi mental baja, walaupun kita itu tadi dari daerah luar, bukan tuan rumah, kategori kita harus 56 jam ya Bang Alfi ya, dari jalur darat kami Pak 56 jam. Di situ kami selalu membilangkan, ayo dek 56 jam kita jangan sia-siakan, cocok ya kan, begitu kita bilangkan. Jalur darat kami. Jadi pedih susahnya itu tadi selama perjalanan itu sudah kami rasakan bersama itu tadi. Begitu si adik-adik ini punya prestasi, aduh saya puas. Begitu pada saat dia victory katanya gitu, waduh saya orang yang pertama paling ke depan untuk lompat itu Pak itu tadi, karena saya merasa puas itu tadi. Gitu. Dia orang pertama lari ke stage, ke podium untuk Sumatera Utara, saya paling pertama itu. Kenapa? Saya merasa puas itu tadi, puas dengan hasil adik-adik ini tadi. Saya merasa bangga sekali memiliki adik-adik ini mempunyai bakat yang sangat luar biasa, mengangkat nama kota kelahiran dia di Deli Serdang, seperti itu. Apalagi mengalahkan juara PON. Itu. Ya, harusnya sebenarnya emang ini dilirik banyak orang ya. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Dilirik banyak orang sehingga adik-adik ini yang berkecimpung di dunia game e-sport ini semakin semangat. Dan juga kedepannya bakal bisa jadi penghasilan utama bagi teman-teman ini. Sebenarnya bisa jadi buat pelatihan Mobile Legends, bukan tidak mungkin. Benar. Jadi tadi saya nangkap dari yang disampaikan Bang Alfi, keinginan besarnya ingin membuat liga e-sport di Deli Serdang. Itu nasional. Gak usah, kita lokal dulu. Lokal Deli Serdang dulu ya. Karena kita mengangkat jadi wadah putar-putar Deli Serdang. Mungkin kita kalau kita Deli Serdang aja mungkin nggak bisa, tapi kita gandeng juga kota-kota lain seperti Medan dan lain untuk
artinya kita pengen seperti Jakarta lah gitu. Jadi industri di sana bisa hidup, jadi bisa berpenghasilan para playernya, para pelakunya bisa, karena gini Bang, sedikit nambahin di kota-kota di Jawa Bali gitu kan, itu e-sport itu sudah menjadi profesi buat mereka, bukan sebagai tes hobi saja, tapi sudah menjadi profesi. Kalau kita tahu sama-sama, kita nonton dulu Nimo, YouTube, Facebook, itu kita tahu ada namanya Pascol, itu orang Siantar ya, Siantar Sumatera Utara. Dia dulu itu tukang bangunan, waktu COVID dia nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan membangun rumah atau apa, akhirnya dia iseng-iseng main Mobile Legends di Facebook, streaming, sampai sekarang alhamdulillah dia penghasilan dia per bulan dari dunia e-sport, dari dunia streaming itu bisa puluhan sampai ratusan juta penghasilan dia di situ. Jadi itu juga mau saya bawa kemari. Jadi bohong kita bilang kita menghidupkan industri e-sportnya, industri e-sport kita menghidupkan, tapi wadahnya, badannya itu nggak ada gitu, badan liganya nggak ada. Itu makanya saya sama teman-teman yang lain, kalau saya merongrong lah istilahnya ya, minta ayolah Pak pemerintah tolong kita bantu kita. Alhamdulillah pemerintah memberikan signal untuk kemarin tuh di PP3UD, pemerintah memberikan signal bahwa saya badan Liga e-sport ini bisa digulirkan di tahun depan. Itu sih semoga itu terrealisasikan dengan semangat adik-adik, dan kita selama menunggu liga itu harus menciptakan banyak atlet dulu. Iya kan? Jadi yang mengikuti liga itu atletnya sebenarnya dari kita. Ya kan, banyak grup gitu. Banyak tim. Betul, banyak tim. Nah, kembali ke Gugun. Hero favorit apa, Gun? Kalau buat sekarang sih Karina, karena lagi OP. Iya kan. Kalau Marsal? Link Ya, OP juga itu ya, lagi OP juga. 12 sama Karina. Kenapa nggak Akai? Waduh. Beda ya. Berarti keluar meta. Keluar meta. Jadi meta yang Gugun bisa kuasai, meta yang seperti apa, Gun? Boleh cerita? Meta kayak role gitu. Iya. Assassin. Berarti kalau bisa dibilang dalam 5 ya. Di dalam tim itu kan ada 5. Iya. Nah, itu assassinnya berapa? Satu. Terus diisi apa aja? Assassin. Terus marksman, mage, tank atau support, sama fighter. Oke, itu ya. Iya. Nggak boleh ada yang kayak misalnya tanknya 2, assassinnya 3 udah selesai, nggak bisa ya? Nggak bisa. Gitu. Kalau Marsal seperti apa, Marsal? Sama Ya. jauh. Oh gitu. Marsal tadi Link ya, selain Link ya, itu yang pertama 3 hero favorit lah. 3 hero favorit. Ya. Link, Karina, sama Hayabusa. Oh, mengasasin ya. Emang assassin. Kalau Gugun assassin juga? Kalau Gugun, Link, Isunsin, sama Karina. Oh, emang assassin. Iya, yang mainnya cepat-cepat ya kan, nggak mau lambat ya kan. Jarinya Iya, cepat ya. Kenapa nggak Fanny? Nggak bisa mainnya. Nggak bisa mainnya. Oke, pertanyaan kembalian. Hero apa yang nggak bisa dimainkan? Tadi Fanny. Terus? Di assassin ya? Iya. Fanny, Kadita termasuk assassin. Terus apa lagi ya? Itu 2 sih kayaknya. Oke, kalau Marsal, hero apa yang nggak bisa dimainkan? Yang nggak bisa dimainkan Hellcard sih. Hellcard. Oke, kalau Gugun bisa Hellcard? Bisa ya. Tapi Bang, Fanny-nya walaupun dia nggak bisa main, Fanny-nya dari 900 plus lebih, WR-nya 56%. Ini kategori nggak bisa main untuk dia. Gitu. Kategori nggak bisa main sama dia itu patch dari 900 lebih, WR 56%. Kalau kita kan di bawah 50 ya, kalau udah bisa main ya. Jadi gini, untuk Gugun sama Marsal mungkin punya akun kedua ya untuk main latihan, atau akun itu yang terus dimainkan? Akun itu terus dimainkan, mau kalah pokoknya harus menang lah tiap main ya. Oh gitu, makanya asal main nggak sembarangan, asal wajib kalau main sembarangan main klasik, main Evan. Oh gitu, main Evan. Oke lah, mungkin itu aja. Saya terakhir mau pengen mendengarkan closing statement lah dari Bang Alfi dan juga Bang Asaf untuk e-sport Deli Serdang ini ke depannya seperti apa? Dari Bang Alfi mungkin. Kalau harapan ya, kita ke harapan sih, harapan yang terbesar saya di e-sport ini terbentuknya badan liga untuk tahun depan, dan
Semoga saja karena gini, yang saya sempat bilang tadi, karena dari badan liga itulah kita bisa menghidupkan industrinya, industri e-sportnya, sehingga game e-sport itu bukan sebagai hobi lagi, tapi sudah menjadi suatu ajang profesi. Terakhir mungkin Bang, saya pengen dan teman-teman semua, teman-teman dari sedang yang sini lagi nonton kita, pengen tahu apa sebenarnya harapan abang-abang ya kan terhadap e-sport Deli Serdang, ISPA untuk Deli Serdang, untuk Indonesia seperti apa, dan apa pesannya untuk anak-anak muda di luar sana agar ayo kalau bisa gabung ke e-sport, kita bareng-bareng, kita ajarin seperti apa Bang. Mungkin dari Bang Alfi dulu. Jadi ya, kalau harapan saya kembali ke seperti yang tadi, saya pengen sebenarnya bukan harapan sebenarnya, ini lebih tepatnya saya katakan cita-cita saya di e-sport ini di Deli Serdang itu kita ada badan liga yang berproses berkelanjutan, sehingga para pemain, atlet dan penggiat e-sport ini nggak cuma stagnan di situ aja, tapi mereka sudah menjadi bukan sebagai pemain biasa, tapi sudah menjadi pemain profesional walaupun dalam bentuk lokal. Jadi pesan saya kepada teman-teman player-player e-sport di Deli Serdang dan dimanapun berada, jadi jangan minder lagi, jangan takut lagi untuk bermimpi. Karena hari ini e-sport bukan lagi kita bisa berkehidupan di e-sport, bisa berprestasi di e-sport, bisa berpenghasilan di e-sport, bisa menjadi profesi di e-sport, itu bukan menjadi cerita bualan lagi. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh orang lain dari e-sport, mereka bisa menjadi lebih baik kehidupannya. Jadi jangan takut bermimpi, jangan takut untuk bercita-cita di dunia e-sport. Tapi pesan saya cuma satu, kita sebagai anak harus tahu apa menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anak. Kalau kita memang pengen kehidupan di e-sport, tapi kita jangan juga melupakan kewajiban kita sebagai anak. Contohnya waktu sekolah, waktu belajar, waktunya ibadah, waktu yang membantu orang tua, itu jangan dilupakan. Nah, setelah itu ketika kewajiban kita setelah kita penuhi, kalian mau latihan, mau fokus di game, ya silakan, tapi jangan lupakan kewajiban utama itu gitu. Karena rusaknya e-sport ini ketika anak-anak lupa kewajibannya. Jadi citra buruk masyarakat menganggap pemain e-sport ini lupa waktu, ya karena kita melalaikan kewajiban kita sebagai seorang anak. Jadi pesan saya, bermimpilah kalian setinggi-tingginya, bercita-citalah kalian setinggi-tingginya, tapi jangan melupakan kewajiban kita sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, sebagai seorang umat beragama, itu jangan dilupakan. Itu sih Bang pesannya. Kalau Bang Asyaf gimana Bang? Kalau saya sih secara singkat saja, yang paling saya tekankan itu untuk menjadi seorang atlet yang pro, yang sebelumnya sudah saya sampaikan, pendidikan itu paling penting. Itu sih harapan saya untuk adik-adik yang sudah berprestasi, yang sekarang ini ataupun yang sebelumnya, ataupun yang belum mendapatkan prestasi, bergiatlah untuk berlatih. Artinya gini, banyak animo player ataupun yang masih belum menuju pro, mereka takut dengan adanya ketika ada event ini main tidak ada band gitu. Jadi sehingga ajang turnamen lokal dilakukan itu tadi tidak pernah ramai jadinya. Kenapa? Karena masih ada rasa ketakutan. Jadi saya bilang kenapa tidak boleh ada rasa takut, dan kalau bisa setiap event itu tidak boleh ada band. Kenapa? Ketika ada band itu tadi, pemain itu akan dimatikan karirnya. Band itu melarang. Prestasinya band itu artinya kita larang. Kita larang, kita tidak boleh kan ini. Oh, ini yang udah berapa kali prestasi. Artinya gini, kalau harapan saya itu tadi, penggiat ataupun yang membuat qualifier ataupun turnamen, bikinlah jenjangnya. Ini turnamen untuk misalnya Deli Serdang nih, yang udah berapa kali juara, kuota untuk berapa kali juara, silakan daftar kemari.
Kuota yang amatir silakan daftar kemari. Artinya dia balance, sehingga nanti gini, juara yang kuota yang ini dilawan dengan juara ini, timbul lah jadinya anak-anak ataupun adik-adik yang multi talent itu tadi. Seperti itu. Ya, itu harapan saya untuk penggiat di olahraga e-sport di PCML itu tadi. Nah, untuk harapan terbesar saya untuk adik-adik, dia pemain game ini kan lebih banyak anak-anak masih berpendidikan ya. Harapan saya untuk di pemerintah dan jajaran mohon untuk diperhatikan kepada atlet-atlet kita lah. Saya sangat berharap untuk ke atlet-atlet. Ketika atlet-atlet sudah jadi, anak-anak sudah jadi, maka dia akan mengangkat nama kota kelahiran daerahnya masing-masing. Begitulah. Untuk di kita di Sedang ataupun di Sumatera Utara. Dan saat ini saya punya PR besar untuk membawa anak-anak Pro Evolution Soccer ke tier 1 dan tier 2. Di mana ini kita di Serdang ini saya pantau ini tadi ini izin bang ini di luar dari ML ini PSDS kita ini lagi bangkit-bangkitnya. PSDS ini lagi bangkit-bangkitnya, PSMS Medan juga bangkit-bangkitnya. Kenapa nih nggak ada virtual football video itu tadi? Sementara kayak sekelas misalnya PSIS itu sudah ada, yang Liga-Liga 2 sudah ada. Kenapa? Ada apa dengan Sumut itu tadi? Maka itu saya punya kerja keras gimana cara menciptakannya. Dan di ML sudah ada anak-anak kita, adik-adik kita udah masuk ke MDL itu tadi. Nah, saya juga harus ada terpacu di situ. Walaupun saya sudah berusia di kepala 3, itu tadi 35 tahun dan background saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 3 ini. Tapi saya tetap bagaimana caranya merangkul nih adik-adik nih. Nah, adik-adik main boleh main, kuota batas main itu 4 sampai 6 jam. Saat berlatih tidak boleh lebih, saat belajar itu belajar. Kategori kamu nanti bakal menjadi atlet profesional ketika kamu udah dikatakan profesional, kamu harus jenjang kuliah. Harapannya seperti itu. Jangan, karena ada yang bilang ngapain lo kuliah, ngapain lo sekolah, kamu bisa jadi joki kok, kamu bisa dapat uang kok dari sini. Saya kasih pandangan nih, ketika kita bermain game, kita punya limited, kita punya masa di organ tubuh kita. Ketika organ tubuh kita itu tadi masanya itu tadi sudah melemah, apakah kita menjadi produktivitas dalam satu atlet game? Nah, kan begitu kan, begitu kira-kiranya kan. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita punya pola pikir, mindset kita itu tadi, aku ini harus belajar untuk kedepannya. Harapannya seperti apa? Kedepan aku besok menjadi apa? Atau menjadi atlet atau menjadi apa? Kan begitu. Atau menjadi pekerja atau seperti apa? Kan itu industrial atau menjadi pemerintahan kan gitu. Harapannya seperti itu. Jadi saya mohon dukungan kepada ibu-ibu ataupun orang tua para atlet. Mohon dukungannya kepada anaknya bila mana anak-anak itu bermain games. Tolong berikan waktu, beri kesempatan kepada anak-anak untuk memilihnya seperti apa. Karena zaman milenial, biarkan anak untuk mengeksplorasi apa yang dia mau itu tadi. Nah, dengan catatan harus tetap dipantau. Begitu. Luar biasa begitu. Terima kasih ya. Tadi saya pengen membuktikan. Tadi katanya bawa medali ya. Boleh lihat nih? Ini. Waduh, nanti dikira bohongan ya. Kita tunjukkan. Nah, inilah dia medali emas yang diraih sama Gugun dan tim. Asal Pak? Enggak. Buka. Bukanya. Nah, boleh lihat. Luar biasa. Medali ini catanya. Ini medali emasnya ini ya. Luar biasa. Ini maskotnya. Dapat maskot dari Sumsel. Jadi ini ikan catala ini adalah ikan di mana yang sangat dilindungi di Palembang pada saat itu. Tidak boleh diolah menjadi empek-empek. Ada begitu ikan catala ini. Nah, terakhir mungkin saya sebelum kita tutup video ini, sebelum kita selesaikan video ini, saya dan teman-teman dari Pemkab Deli Serdang mengucapkan selamat atas perjuangannya selama ini meraih medali emas, membawa nama besar Deli Serdang. Ya, semoga kedepannya teman-teman semakin semangat untuk berlatih terus sehingga apa yang diminta, apa yang
menjadikan harapan tadi dapat terwujud. Amin. Amin. Mudah-mudahan amin. Mungkin itu aja. Terima kasih buat abang-abang semua, Siap. Bang Asaf, Siap, Pak. Bang Gugun, Bang Masal, Bang Alfi. Terima kasih buat yang nonton juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.